Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazla Sajilatul Aziz dari Prodi Akuntansi kelas non-reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri entrepreneur muslim. Oke, langsung aja. Kewirausahaan sebagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pencairan peluang di luar kendali sumber daya. Islam selalu mendorong umat Islamnya untuk menjadi pengusaha yang inovatif dan aktif. Berbisnis secara etis merupakan hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, khususnya kaum muslimpreneur. Oleh karena itu, banyak muslimpreneur yang menjadi pengusaha sukses saat ini. Perpaduan yang seimbang antara unsur-unsur dasar spiritual dan fisik dalam rumusan etika Islam dikenal sebagai akhlak dan akhlak mulia. Penerapan nilai-nilai etika berdasarkan falsafah tauhid akan memberikan ukuran universal dari sistem nilai yang harus diikuti oleh setiap manusia. Oleh karena itu, pembentukan etika wirausaha muslim juga dilandasi oleh nilai-nilai akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik muslimpreneur dari pandangan cendekiawan dan akademis muslim. Metode penelitian ini melalui penelitian kualitatif berdasarkan wawancara dengan cara sarjana dan pakar muslim. Selain itu, Islam mendorong semua umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Ada banyak yang harus diriwayatkan tentang hal ini. Diriwayatkan dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya bahwa kakeknya Rifal berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang berdagang pagi-pagi sekali. Dia memanggil mereka. Ketika mereka mendongak dan menjalurkan leher, dia berkata, para pedagang akan membangkitkan para hari kiamat sebagai orang-orang yang tidak bermolar selain dari mereka yang bertakwa kepada Allah dan bertindak benar dan berbicara kebenaran." Nah, adapun Islam dan etikanya. Etika berasal dari kata Yunani, jiwa khas suatu bangsa yang berkembang menjadi ethiku di Prancis, etika dan etika dalam bahasa Inggris. Etika meliputi karakter, perilaku, prinsip moral yang mempengaruhi perilaku, dan nilai-nilai yang dipercayai oleh individu atau kelompok. Etika dan moral didasarkan pada masyarakat barat, oleh bebas menggunakan pikirannya untuk menentukan nilai dari setiap tindakan dan tindakan. Terkadang ada perbuatan yang salah dalam pandangan etika, namun dianggap benar secara moral. Keputusan kohabitasi sebelum menikah salah dalam pandangan etika dan juga haram dalam hukum Islam, tapi itu dianggap benar secara moral atau diperbolehkan oleh masyarakat barat. Mereka bahkan menganggap mereka tidak baik dan buruk dan tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Perbedaan utama antara semua istilah ini adalah sumber dalam menentukan nilai-nilai tindakan tersebut. Praktek etika dan moral tanpa nilai akhlak akan menghasilkan orang yang beretika dalam organisasinya karena mereka terkait pada etika dan aturan yang ditetapkan. Pada saat yang sama, tidak menjamin bahwa mereka akan tetap beretika ketika berada di luar organisasi atau badan usaha mereka sendiri. Namun, nilai akhlak yang dimiliki oleh setiap individu akan diadopsi pada setiap waktu dan koordinasi karena itu adalah temperamen dan sifat asli dari perilaku mereka dan telah menjadi bagian dari diri sendiri. Nah, selain itu, adapun yang secara umum etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda. Mungkin berbeda roh dan jiwa saja. Semangat dan jiwa Islam hanya pada pengusaha muslim yang berkomitmen untuk menjalankan cara hidup Islami. Singkatnya, pengusaha muslim yang telah mengamalkan etika secara mutlak karena itu adalah etika, maka itu akan menjadi etika bisnis. Namun jika etika dipraktekkan karena kesadaran Islam akan disebut dengan etika bisnis Islam. Jadi niat itu penting. Niat akan menentukan tujuan tindakan dan cara mereka bertindak. Prakteknya tidak hanya mengikuti aturan. Selain itu dilakukan karena Islam.
Dengan niat yang benar dan amalan yang baik, maka aktivitas itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan besar antara etika bisnis Islam dan etika bisnis. Oleh karena itu, para responden telah mencantumkan beberapa contoh niat yang dapat dijadikan pedoman oleh para muslimpreneur khususnya pada tahap awal usaha mereka. Diantaranya adalah kebutuhan ekonomi, lebih kreatif dan mandiri, menganggur, membantu sesama, beradaptasi dalam pembangunan ekonomi, menyebarkan firman Allah, dan menciptakan lapangan kerja. Kerangka dasar etika bisnis Islam terdiri dari takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kerangka dasar ini ada elemen yang akan melengkapi karakteristik muslimpreneur. Itu takwa, iman kepada Allah. Dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah wajib dan sukarela, keduanya fardhu ain atau wajib dan fardhu kifayah. Ini termasuk sholat, puasa di bulan Ramadan, haji, umroh, amal zakat, sholat, sunat, dan lain-lain. Responden juga menentukan pentingnya halalan thayyibah, kebersamaan, kepedulian lingkungan, dan membangun persaudaraan Islam. Etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis. Ciri-ciri muslimpreneur dijabarkan secara rinci berdasarkan tindakannya dalam menangani kegiatan usahanya. Intinya, para responden sepakat bahwa praktek etika bisnis di kalangan pengusaha dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan cara mereka menjalankan bisnis dalam 4 fungsi bisnis. Yang pertama, sebuah etika bisnis dalam produksi. Fungsi produksi dalam sistem ekonomi dikendalikan oleh konsep al-rizki sebaik halal dan haram sumber pemasukannya. Syarat al-rizki diterapkan berkonotasi mata pencaharian dan sarana produksi selanjutnya yang telah disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan produksi mencakup 4 unsur, yaitu jenis produk, prinsip dasar produk, produk halal, dan sertifikat halal. Untuk menentukan dan memilih produk yang akan diproduksi, muslimpreneur harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti halal, keuntungan, ibadah, kalangan hidup, dan daya saing. Untuk menghasilkan produk halal, muslimpreneur harus berkonsentrasi pada pemanfaatannya, hal sumber daya dan hal bahan. Menerapkan hal prosedur kinerja seperti tidak curang, tidak ada praktek riba, dan menjaga kebersihan. Yang kedua, etika bisnis Islam dalam pemasaran. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran, menerapkan produksi dan layanan untuk melayani pasar tersebut. Sedangkan etika pemasaran Islam memadukan prinsip maksimal nilai dengan prinsip pemerataan dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, etika bisnis Islam dalam pembiayaan. Pembiayaan syariah sama pentingnya dengan proses produksi itu sendiri bagi kaum muslimpreneur ini karena umat Islam terkait oleh prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Responden menyatakan bahwa pengelolaan keuangan suatu usaha adalah tentang dari mana sumber diperoleh dan bagaimana pengeluarannya. Semua sumber keuangan bisnis harus diperoleh dengan cara yang sah menurut prinsip Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, etika sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan di atas pembahasan sebelumnya merupakan pedoman pembentukan sistem etika di kalangan muslimpreneur. Kode etik Islam multidimensi, jangkauannya jauh dan komprehensif. Kerangka etika Islam berulang kali ditentukan di seluruh Al-Quran dan Al-Hadis dan mencakup semua bidang kehidupan termasuk urusan dan kewajiban keuangan bisnis. Kode dasar perilaku moral seperti kejujuran, kepercayaan, kemurahan hati, dan kepatuhan pada komitmen dan kontrak bisnis, perilaku adil terhadap pekerja, penghindaran praktek jahat, pemberian latar belakang umum etika bisnis Islam. Penerapan etika bisnis Islam di kalangan muslimpreneur membuat mereka terlihat berbeda dibandingkan dengan pengusaha muslim lainnya. Etika bisnis Islam sebagai sebagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan muslimpreneur yang ikhlas, jujur, beriman. Ini akan kemungkinan mereka untuk berpikir dan bertindak semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sukses bukan sebuah kebetulan, tapi sukses adalah sebuah pemula yang jelas dan orang sukses memiliki pola pikir yang sama. Orang sukses pasti memiliki pola pikir yang sama. Di antaranya itu orang sukses akan berpikir keras, berpikir fokus, berpikir realita, berpikir beradaptasi dan mencari pesaing. Jadi sebagai calon pengusaha atau harus jeli melihat berbagai peluang yang ada di sekitar Anda sehingga usaha yang Anda mulai nantinya pun dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.